Shalom, kita masih tetap berbicara tentang kasih. Saudara, Allah kita adalah kasih, sehingga kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apabila kita mau untuk mendekat kepada Allah. Saudara, beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang kasih yang besar. Kali ini kita akan membahas tentang kasihilah Allah dan firman-Nya. Saudara, kita tahu bahwa hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, mengasihi Tuhan Allahmu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu seperti apa? Mengasihi dengan sungguh-sungguh dan tulus. Mengasihi dengan seutuhnya. Tidak mengasihi yang lain selain Allah. Mengasihi dengan segenap jiwa. Dikatakan bahwa jiwa adalah kesatuan yang tidak terpisahkan antara pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau kita diminta mengasihi Allah dengan segenap jiwa, berarti kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yaitu Filipi 4 ayat 8 ya saudara. Jadi mengasihi dengan segenap jiwa juga berarti memenuhi perasaan kita dengan perasaannya Tuhan yang peduli kepada orang lain dan menundukkan kehendak kita kepada kehendak Dia saja. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Mengasihi Dia dengan segenap akal budi adalah akal budi kita ini adalah daya untuk mencapai suatu tujuan dengan kemampuan menimbang baik dan buruk. Dengan akal kita dapat mengenali Allah dan ciptaannya. Tetapi akal kita harus ditundukkan kepada Allah dan firman-Nya. Berarti kita menggunakan akal budi kita untuk mengenal Tuhan dan ciptaannya. Kita taklukkan seluruh akal budi kita untuk mengenal Dia, menundukkan akal budi kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi bukan akal budi di atas firman, tetapi firman itu di atas akal budi kita. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu. Yang dimaksud dengan mengasihi Allah dengan kekuatanmu artinya apa? Kekuatan finansial kita. Karena firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau Tuhan memberi kita kekuatan dalam hal finansial, kita bisa mengasihi Tuhan dengan harta kita. Melalui kekuatan kita, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya saudara? Jadi saudara, kalau kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, maka itu adalah kasih yang total, sempurna. Kita menempatkan Allah sebagai yang utama. Berarti kasih kepada Tuhan tidak cukup dengan perkataan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kasih harus diikuti dengan tindakan. Dalam hidup kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan.
Jadi kasih kepada Allah dibuktikan dengan memegang perintahnya dan melakukan firman-Nya. Ini adalah hukum kasih. Karena Allah kita adalah kasih, maka kita harus memegang hukum kasih ini. Kita harus terlebih dahulu mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Ketika kita mengasihi Allah, maka kita dapat mengasihi sesama kita. Ya, saudara? Saudara, kita wajib mengasihi Allah dan firman-Nya. Jika kita mengasihi Allah, maka Allah akan memberikan firman-Nya, yaitu Yesus, yang adalah perkataan Allah itu, tinggal di dalam kita. Kalau kita mengasihi firman itu, maka kasih kita akan bertumbuh. Karena kasih itu menarik kita mendekati Allah. Karena kasih itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh berkat, untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh kewibawaan, bahkan memperoleh kemuliaan yang terus-menerus. Jadi siapa yang datang mendekat harus bersikap benar. Karena orang yang dipenuhi oleh kasih Allah, dia mendapatkan tempat-tempat yang baik. Tuhan percayakan dia di dalam jabatan. Tuhan percayakan dia di dalam kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil. Karena dia dipenuhi oleh kasih. Hanya ada satu dasar untuk datang kepada Allah, yaitu ketika kita mengasihi dia dengan segenap hati. Jadi kasih yang ada di dalam kita menarik untuk dapat menerima berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi dari kerajaan surga. Biasanya orang datang kepada Allah, mereka berharap untuk dapat menerima sesuatu dari Allah. Mereka mencari Allah karena memiliki motivasi agar Allah memberkati mereka. Agar Allah memberikan apa yang mereka minta. Saudara, sebenarnya permintaan-permintaan yang disampaikan itu bersifat kedagingan. Mereka menaruh hati kepada apa yang mereka mau, bukan kepada apa yang Allah kehendaki. Saudara, marilah kita belajar untuk mengikuti apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita mau. Karena rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti apa yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatu yang kita butuhkan ditambahkan. Tuhan itu tahu kita membutuhkan apa dalam hidup kita. Ketika kita ada di hadiratnya, maka apa yang kita perlu selalu ditambahkan. Banyak orang datang kepada Tuhan di dalam doa-doa mereka dengan catatan yang sangat panjang. Mereka meminta apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka idam-idamkan di dalam hidup mereka. Meminta kepada Tuhan untuk dipenuhi segala kebutuhan mereka itu, segala keinginan mereka itu. Ini semua berkaitan dengan kedagingan, saudara. Sementara Allah mau, kita datang menghadap Dia karena kita mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, maka semua itu, kasih yang ada di dalam hati kita itu menarik kita kepada berkat,
menarik kita kepada janji-janji di dalam firman Tuhan. Kita bisa lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah berasal dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ya saudara, jadi kasih kepada Yesus membuat seseorang menyerahkan hidupnya untuk menjadi taat dan menuruti perintah Tuhan dan melakukannya. Tetapi orang yang tidak mengasihi Yesus tidak menuruti firman-Nya, karena firman itu berasal dari Allah. Jadi jika kita mengasihi Yesus, maka pasti kita juga mengasihi Bapa Sorgawi. Dan Bapa Sorgawi juga akan mengasihi kita. Dan Bapa Sorgawi bersama dengan Yesus akan datang tinggal bersama-sama dengan kita. Kita lihat ayat berikutnya, 1 Petrus 4 ayat 8. Dikatakan demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya saudara, jadi kasih ini merupakan hukum yang utama, dan Tuhan Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi kita bahwa memberikan kasih-Nya bagi kita dengan memberi nyawanya dan menyelamatkan kita. Kasih membuat kita terhindar dari dosa. Kasih harus terjaga karena kasih kita bisa mengampuni. Makanya dikatakan bahwa sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya saudara, dengan kasih kita dapat memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ayat ini mengajak kita untuk mengutamakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, kasih yang sungguh-sungguh adalah kasih yang menggerakkan kita untuk memaafkan seseorang. Tidak melihat kelemahan orang. Kasih yang sungguh-sungguh membuat kita bersedia untuk mengampuni, walaupun mungkin tidak adil. Kita lihat ayat berikutnya dari 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Dikatakan demikian, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi saudara, ayat ini membahas tentang dosa-dosa yang berasal dari sifat mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dan juga menjadi hamba uang. Angkuh dan membanggakan diri, bahkan tidak peduli dengan Allah. Memberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati hal-hal yang rohani, tanpa cinta dan tidak kenal ampun. Selalu keluar jalur dari kehendak Allah.
Sifat cinta uang membuat orang egois, lebih berpikir tentang dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Semua dilakukan untuk keuntungan, tidak peduli dengan orang lain, menjadi tamak, keinginannya menggebu-gebu, segala cara ditempuh, tidak peduli hukum. Oleh sebab itu, firman katakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan kemerosotan moral mulai terjadi pada manusia. Semakin jahat, sombong, menjadi pemberontak, tidak tahu terima kasih, tidak bisa mengendalikan diri, tidak mau berdamai, tidak mengutamakan Allah. Jadi saudara, sebenarnya kegagalan untuk mengerti prinsip dasar ini berasal karena manusia itu ketakutan akan berkekurangan. Mereka keluar dari pengharapan kepada Allah. Hal-hal yang mereka perlukan untuk hidup di bumi ini. Mereka selalu berhubungan dengan kesulitan keuangan karena mereka khawatir tentang hal itu. Mereka setiap saat ingin melihat bukti bahwa Tuhan memberkati mereka. Karena pikiran mereka hanya fokus kepada apa yang mereka mau, bukan apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak duduk di kaki Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. Jika seseorang menginginkan sesuatu di bumi melebihi apapun, semakin banyak mereka berusaha keras atau berkeringat untuk dapat menghasilkan sesuatu. Ini adalah aturan dari kutukan di Taman Eden. Apa yang engkau butuhkan? Dengan berpeluh. Ya saudara, semakin mereka mempercayai Allah, maka kasih Allah itu tidak akan menolak mereka. Kita bisa lihat contoh tentang Abraham. Bagaimana Abraham itu beriman, dia lebih mengasihi Tuhan, dia tetap mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ya saudara, Kejadian 22 ayat 14. Dikatakan demikian, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya saudara ya. Jadi ketika Abraham taat, ketika Abraham mau untuk mengorbankan Ishak pada waktu itu, maka Allah menyediakan korban binatang menggantikan anaknya Ishak ya saudara. Jadi kasih Abraham tetap kepada Tuhan, tidak tergoyahkan walaupun tantangan yang sangat berat terjadi di depan matanya. Tetapi ia tetap percaya sehingga Tuhan memberikan solusi. Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar kepada Abraham. Kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya saudara, jadi orang benar itu mereka diberkati dan mendapat perlindungan di dalam Tuhan. Mereka bersukacita di dalam Tuhan. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan seperti perisai yang selalu menjaga mereka setiap saat. Ya saudara. Jadi saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memberkati orang benar dan melindungi mereka dengan kasih-Nya. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya, Mazmur 34 ayat 10. Dikatakan begini, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya saudara, jadi orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan.
ya, mereka dalam pemeliharaan Tuhan, seperti umur panjang, ya, menikmati segala sesuatu yang baik, melepaskan mereka dari rasa takut, ya, rasa kesesakan, bahkan perlindungan kerajaan surga dengan malaikat-malaikat yang selalu diutus untuk melindungi mereka. Ya saudara, jadi orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Sebenarnya saudara, di dalam bagian daripada Mazmur 34 ini berisi janji-janjinya Tuhan. Jadi janji-janji tersebut ini bersyarat, yaitu bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka mereka tidak berkekurangan. Jadi akibat dari takut akan Tuhan itu membuat kita tidak kekurangan. Kita lihat ayat berikutnya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Orang-orang yang percaya diperintahkan untuk tinggal di dalam kasihnya Allah, membuktikan bahwa ada hubungan antara kita dengan Allah jika kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi saudara, ketika kita taat dan setia, kita mendengarkan perintah-perintah yaitu firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka Allah tetap mengasihi kita. Ya saudara, jadi seperti Bapa selalu mengasihi aku, begitu juga aku selalu mengasihi kamu. Hendaklah kamu terus hidup sebagai orang yang aku kasihi. Ya saudara ya. Jadi tetap taat pada perintah-perintah Tuhan, yakni firman-Nya. Dan aku akan tetap mengasihi kamu. Ya saudara, jadi kuncinya seperti itu. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita dipelihara, kita hidup di dalam kasih-Nya. Ya saudara, kita lihat ayat berikutnya, 1 Korintus 6 ayat 10. Dikatakan demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya saudara, jadi orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan karena terjebak dalam kejahatan tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa orang yang suka mencuri, orang yang serakah, orang yang suka mabuk-mabukan atau pemabuk, yang suka memburuk-burukan orang lain, memeras orang lain, mereka ini tidak layak menjadi anggota dari kerajaan Allah. Jadi marilah saudara kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Senantiasa kita menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan melalui jam-jam doa kita atau saat teduh kita. Dan kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita. Dan kita mau untuk selalu ada hadirat Tuhan. Kita menjadi pelaku firman. Kita lakukan firman dalam hidup kita. Kita taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ya, dan setia melayani Tuhan di dalam setiap talenta kita, potensi kita kembangkan, kita maksimalkan untuk pekerjaan Tuhan. Suka memberi, selalu memberikan yang terbaik dan tidak hitung-hitungan, dan dengan rela hati penuh sukacita selalu mau melakukan sesuatu yang baik bagi sesama kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini.
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.